Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Materi pertama yang akan kita bahas adalah terkait definisi dari media massa. Media massa merupakan saluran ataupun sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, ataupun hiburan kepada audiens. Dan media massa ini mencakup berbagai bentuk seperti surat kabar, televisi, radio, maupun internet. Kemudian, seorang ahli bernama Laswell menyampaikan dalam bukunya bahwa media massa memiliki peran penting dalam cara orang berpikir ataupun bertindak di dalam masyarakat. Pesan dapat disebarkan secara cepat dan juga luas, dan dampak yang signifikan terhadap pembentukan opini publik serta keputusan publik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait fungsi dari media massa yang akan kita highlight dalam 3 fungsi berikut ini. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Media massa berfungsi sebagai penyalur informasi kepada masyarakat, baik berupa berita atau update terkini yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sebagai edukasi. Media massa juga berfungsi untuk mendidik masyarakat dalam penyajian informasinya, seperti pengajaran tentang etika, nilai, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, sebagai hiburan. Media massa menyediakan hiburan bagi masyarakat melalui konten, program, ataupun acara yang menarik. Dari ketiga fungsi ini mungkin bisa dicontohkan dalam satu saluran radio, di mana satu saluran radio bisa menyampaikan 3 fungsi tersebut. Yang pertama, penyampaian informasi atau ter-up-to-date, yang kedua tentang hiburan, dan yang ketiga edukasi. Tujuan media massa. Tujuan media massa yaitu untuk menjangkau banyak orang, menyediakan konten dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mempengaruhi opini publik dan menciptakan kesadaran sosial. Representasi negatif kelompok. Media seringkali menampilkan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu seperti minoritas, etnis, perempuan, dan kaum LGBT. Lalu, penggambaran ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap kelompok tertentu. Lalu masalah sosial lainnya yaitu penyebaran berita hoax atau berita palsu, yaitu media seringkali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu ketegangan sosial. Materi selanjutnya kita akan membahas terkait dampak apa saja yang bisa dihasilkan dari media massa. Yang pertama adalah mempengaruhi persepsi sosial. Dampak tersebut bisa terjadi karena media memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan ataupun persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Contohnya adalah mengenai isu politik yang sering terjadi di Indonesia. Media massa mungkin banyak membahas terkait isu politik yang terjadi, dan mungkin opininya pun berbeda-beda, serta inilah yang membentuk persepsi atau pemikiran masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda. Yang kedua, menyebabkan polarisasi sosial. Karena dampak dari persepsi berbeda tadi, maka masyarakat akan membentuk polarisasi sendiri, di mana polarisasi merupakan perpisahan dari 2 kubu yang berbeda pendapat antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya. Dari kedua dampak ini, dampak yang akan ditakuti adalah perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan banyaknya masalah di media massa, apa sih solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap media massa? Nah, solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif pada media massa yaitu yang pertama, pendidikan media atau media literasi. Mengajarkan masyarakat bagaimana cara menganalisis dan mengkritisi informasi yang mereka terima. Lalu yang kedua, pengaturan dan regulasi. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bisa berperan dalam mengatur penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat.